Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang manhaj atau pemahaman Ustadz Adi Hidayat, kaum muslimin. Ya. Kita meluruskan apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat yang menyimpang dari pemahaman yang sahih. Ya, adapun yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat yang sudah benar, maka kita tidak akan mengkritik, tidak akan meluruskan kaum muslimin. Karena apa? Karena sudah benar, sudah lurus. Ya, tinggal teruskan saja. Karena memang tidak mungkin yang namanya sudah benar, sudah lurus, kemudian dikritik, dibenarkan. Kan sudah benar. Ya. Akan tetapi perkara-perkara yang menyimpang, yang salah, maka tetap harus diluruskan, harus dikritik. Ya. Harus dibenahi. Meskipun ketika kami membenahi, meluruskan, mengkritik kesalahan-kesalahan dari Ustadz Adi Hidayat, kemudian kami dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Ya. Dituduh menebar kebencian, mengadu domba, memecah belah, menggibah. Ya, nggak ada masalah kaum muslimin. Ya. Silahkan. Karena bagi kami kesalahan tetaplah kesalahan. Datang dari siapapun tetap harus diluruskan. Apakah dia ustadz atau apapun lah. Yang namanya kesalahan tetap kesalahan. Dan secerdas apapun orang tersebut, setinggi apapun pendidikan orang tersebut, tetap berpotensi salah. Ya. Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Artinya setiap anak Adam itu pasti berbuat kesalahan. Ya. Tanpa terkecuali. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Fa'ilam yastati fabilisani, fa'ilam yastati fabiqalbi. Ya. Wa kadzalika at'aful iman. Jadi beban dakwah ini, ya, saling menasihati ini untuk seluruh muslim. Untuk seluruh muslim. Dan kewajiban bagi kita itu hanya menyampaikan, ya, hanya membenahi. Kalau kita melihat kesalahan, hanya mengkritik, membenahi. Dan harus difahami kaum muslimin, ya. Tidak ada pemaksaan di dalam berdakwah. Ya. Kewajiban hanya menyampaikan. Terlepas orang yang dinasehati, yang didakwahi itu menerima atau tidak, itu tidak ada urusan. Ya. Karena memang seperti itulah dakwah. Jangankan kita, para nabi pun sama, cuma berkewajiban menyampaikan. Ya. Dan tidak juga semua orang yang didakwahi oleh para nabi kemudian menerima dakwah para nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, dituduh juga sebagai orang yang menebar kebencian, memecah belah, mengadu domba. Bahkan beliau sampai diusir, diperangi dan sebagainya. Tapi tetap dakwah itu harus tetap disampaikan. Sampai kapan? Sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak ada masalah kalau hanya dituduh-tuduh yang macam-macam, itu nggak ada masalah. Yang masalah itu sebenarnya kan yang menuduh kaum muslimin. Ya. Orang yang mengajak kepada pemahaman yang benar malah dituduh menebar kebencian. Orang yang mengajak untuk mengikuti pemahaman yang benar dituduh mengadu domba, dituduh memecah belah. Orang yang mengkritik, ya, mengkritik meluruskan kesalahan disebut menggibah. Itu kan lucu kaum muslimin. Ya. Mereka ini nggak paham apa makna dari menebar kebencian. Apa itu adu domba? Apa itu memecah belah? Apa itu ghibah? Mereka nggak paham. Nggak paham. Mereka tahu tapi nggak paham. Karena tidak setiap orang yang tahu kemudian disebut paham. Ada kalanya orang yang tahu tapi tidak paham. Ada juga orang yang tahu tapi gagal paham. Ya, contohnya ya Ustadz Adi Hidayat sendiri. Ya. Dan yang pasti juga lebih parah pengikutnya. Karena biasanya pemahaman murid ya berdasarkan pemahaman gurunya. Ya. Dan kali ini kita akan membahas ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Ya, ini yang lagi-lagi salah faham, gagal faham, sehingga kebingungan memahami makna hadis nuzul kaum muslimin. Ya. Dia tahu ada hadis nuzul yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail. Ya, dan sampai seterusnya kaum muslimin. Itu hadis yang ma'ruf. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Sahihain kaum muslimin. Ya. Sahihain. Dia tahu hadis ini. Dia tidak menolak hadis ini. Tapi dia tidak faham makna hadis ini.
sehingga bingung untuk memaknainya. Tapi kemudian karena merasa cerdas, merasa ilmunya tinggi, maka dia tafsirkanlah sendiri makna dari hadis tersebut sesuai dengan kecerdasan dia. Dan akhirnya tambah ruwet, tambah jauh dari pemahaman yang sahih kaum muslimin. Ya. Coba kita simak bagaimana Ustadz Adi Hidayat memahami hadis tersebut. Ketika disoal teman-teman tentang hadis nuzul, Allah turun ke langit dunia, Ustadz Adi mengingkari hadis nuzul. Antum yang kurang gaul. Antum kurang piknik. Kapan saya mengingkari hadis itu? Kalau saya mengingkari, saya nggak akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat Tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Itu masalahnya. Ini kadang orang itu seenaknya saja. Ustaz Adi mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadis itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Nah kaum muslimin, sudah jelas ya bahwasanya beliau mengatakan beliau tidak mengingkari hadis tersebut. Ya memang tidak diingkari karena hadisnya sahih. Ya. Akan tetapi beliau menyampaikan bahwasanya pemahaman beliau itu berbeda dengan orang-orang yang mengatakan sesuai dengan zahir hadisnya. Bahwasanya Allah turun, ya Allah turun. Ya, terserah bagaimana caranya Allah turun. Ya, sesuai dengan kebesaran Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Nggak sama dengan turunnya makhluk, ya. Karena ya antara Rabb dengan makhluk jelas beda kaum muslimin. Dan di sana beliau mengatakan bahwasanya bagi beliau, ya, kalau dipahami dengan sesuai teks hadis, zahir hadisnya, itu bagi dia pemahaman yang salah, ya. Bagi Ustadz Adi Hidayat penafsiran seperti itu ya penafsiran yang tidak tepat. Dan yang seperti itu jelas kaum muslimin. Ya, perkataan yang seperti itu keluar karena dirinya merasa lebih tepat penafsirannya dibandingkan penafsiran para ulama yang membiarkan sesuai dengan zahir hadisnya. Ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya, sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah dalam nilai akidah ada firqah disebut dengan mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjism kepada makhluk yang semalam saya bahas itu. Nah kaum muslimin, di sini jelas ya pemikiran Ustadz Adi Hidayat ini sebenarnya sudah liar terlebih dahulu kaum muslimin. Sudah liar kemana-mana membayangkan bagaimana Allah turun. Ya. Tapi dia sendiri justru yang menganggap orang-orang yang memaknai hadis nuzul sebagaimana zahir hadis sebagai orang-orang yang mujassimah. Karena mereka membahas caranya katanya. Bagaimana cara Allah turun. Padahal nggak ada yang membahas bagaimana cara Allah turun. Kita menyerahkan kepada Allah bagaimana caranya. Tanpa membayang-bayangkan. Karena nggak akan mungkin terbayangkan. Ya. Serahkan kepada Allah bagaimana caranya. Begitu juga dalam segala hal kaum muslimin. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu kepada malaikat. Nggak ada yang memikirkan bagaimana caranya. Bagaimana caranya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana cara Allah berbicara dengan Nabi Musa. Bagaimana cara Allah memerintahkan sesuatu kepada para malaikat. Nggak ada yang memikirkan caranya. Ya, yakin saja sudah. Dan tidak ada yang memahami hadis nuzul itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar turun kemudian terbatas dengan tempat. Nggak ada. Ya. Bagaimana mereka mau membatasi tempat kaum muslimin? Tempatnya saja mereka nggak tahu. Langit dunia itu seperti apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nabi Muhammad SAW mengatakan kaum muslimin bahwasanya alam semesta ini, ya, alam semesta bukan bumi, alam semesta. Alam semesta dengan segala isinya, yang isinya ribuan bahkan mungkin jutaan galaksi. Dari galaksi itu mungkin ribuan bahkan jutaan planet-planet. Ya. Alam semesta itu dibandingkan dengan langit yang pertama itu bagaikan cincin yang berada di tengah padang pasir. Ya, coba. Kemudian alam semesta
dengan segala isinya, dengan langit yang pertama, kalau dibandingkan dengan langit yang kedua, itu bagaikan cincin yang ada di tengah padang pasir. Ya. Begitu juga seterusnya kaum muslimin, sampai langit yang ketujuh. Sementara semuanya itu, kalau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, ya, dari alam semesta, langit pertama sampai langit ketujuh, apabila dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu seperti cincin yang ada di tengah padang pasir. Nggak ada apa-apanya. Ya. Mungkin kalau kita melihat cincin di tengah padang pasir, nggak akan terlihat kaum muslimin. Ya, cincin dilempar ke tengah padang pasir, nggak akan terlihat. Ya. Jadi nggak ada yang membatasi tempat. Nggak ada. Imani saja zahir hadisnya. Ya. Makhluknya Allah saja kaum muslimin sudah sedemikian besar. Lalu bagaimana Allah yang maha besar? Nggak akan bisa kita bayangkan. Membayangkan makhluknya saja kita nggak bisa, apalagi membayangkan Robnya. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini pikirannya sudah liar kemana-mana kaum muslimin. Sudah membayangkan, oh Allah turun. Kalau dimaknai Allah turun beneran berarti bertempat dong. Kalau bertempat berarti Allah membutuhkan tempat, terbatas dengan tempat. Itu pikirannya sudah liar kemana-mana. Ya. Tapi malah menuduh orang lain yang mujassim. Nah, ini kan aneh kaum muslimin. Aneh. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Di antara turunannya aliran sesat, kata Syekh Hashim. Siapa aliran sesat ini? Yang meyakini Allah mujassam. Mujassam itu menyatu dengan benda, dengan tempat, bahkan dengan makhluk. Di antara yang paling fatal, Allah menyatu dengan jasad seseorang. Itulah yang manunggaling kaulah Gusti. Ya, menyatu dengan diri saya, merasa lebih dekat. Siapa kamu? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Itu bahaya. Musyrik itu. Termasuk maaf, Allah ada di tempat, Allah menetap. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Nah kaum muslimin, Ustadz Adi Hidayat ini kurang piknik, kurang gaul. Ya, tapi di awal video tadi beliau mengatakan bahwasanya orang lain yang kurang piknik dan kurang gaul. Ya coba kaum muslimin ya, sekarang coba dipikirkan. Orang-orang yang memiliki pemahaman manunggaling kaulo Gusti, ya, mereka itu adalah orang-orang yang menolak ketika dikatakan Allah di atas arsy, menolak dikatakan Allah turun ke langit dunia, ya, menolak dikatakan Allah punya tangan, menolak dikatakan Allah itu berfirman pakai bahasa Arab. Ya. Bahkan menganggap Al-Quran yang pakai bahasa Arab itu bukanlah bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Jibril, tapi justru itu dikatakan itu bahasanya Jibril atau bahasanya Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman tanpa huruf, tanpa suara, tanpa kata, tanpa bahasa. Ya. Jadi nggak ngerti kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan firman-Nya seperti apa. Jadi dianggap itu adalah karangan Jibril atau karangan Nabi Muhammad SAW. Padahal jelas itu perkataan Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu yang namanya Al-Quran. Ya. Jelas. Ya, cobalah lihat itu kelompok-kelompok yang manunggaling kaulo Gusti. Itu pasti yang ada sekubu dengan Ustadz Adi Hidayat. Ya. Sekubu. Ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini nggak sadar ya bahwasanya yang mujassimah itu adalah orang-orang yang menolak zohir ayat dan zohir hadis. Mereka takwil dulu karena yang ada di kepala mereka ini sudah membayangkan, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Kalau Allah di atas arsy, besaran arsy apa besaran Allah? Ya. Kalau Allah turun ke langit dunia, arsy kosong. Kemudian kalau dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam daerah mana? Ya, karena kalau sepertiga malam daerah Lampung, nanti di Aceh belum sepertiga malam. Nanti di Lampung Allah turun di Aceh. Nanti turun lagi di mana lagi? Ya. Ini kan sudah di kepala mereka ini sudah membayangkan bahwasanya Allah itu ya nggak bisa. Sementara orang-orang yang memahami, kemudian memaknai sesuai dengan zohir ayat dan zohir hadis, mereka cukup mengimani saja, gampang. Ya, mereka cukup mengimani, percaya, kemudian menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah. Karena jelas mereka tidak akan mampu membayangkan, tidak akan mampu menelaah bagaimana kaifiyahnya.
Orang malaikat Jibril saja kaum muslimin, ya. Dan secara umum malaikat lah, dikatakan punya sayap. Ya. Itu nggak bisa membayangkan bagaimana sayapnya malaikat. Itu membayangkan makhluknya, nggak bisa, apalagi penciptanya. Ya. Dan konyolnya lagi yang terakhir ini kaum muslimin, ini benar-benar akalnya yang dipakai ya. Ini akalnya sudah bermain untuk membayangkan bagaimana Allah. Ya. Katanya Papua dan Lampung selisih 2 jam. Duluan Papua. Kalau Allah turun di sepertiga malam waktu Papua, kemana orang Lampung? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan jelas kalau dia ini sudah menggambarkan Allah itu seperti makhluk. Ya. Kalau turun di sepertiga malam waktu Lampung, berarti Allah Subhanahu wa taala belum turun ke Aceh. Ini kan sudah terlihat kaum muslimin ya. Kalau dia ini menggambarkan Allah itu seperti makhluk kaum muslimin ya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu kaum muslimin. Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk berbuat apapun. Ya, sekarang contoh kaum muslimin ya. Kiamat itu terjadi hari Jumat. Ya. Sementara Indonesia dan Mekah itu selisihnya 4 jam. Ya, 4 jam. Bagaimana nanti sangkakala ditiup ketika terjadi kehancuran alam semesta? Apakah kemudian Mekah harus menunggu 4 jam setelah Indonesia? Coba. Ya. Itu baru membayangkan makhluk kaum muslimin, bukan Allah. Ya. Kita nggak bisa membayangkan. Nggak bisa. Makhluknya saja nggak bisa, apalagi Robnya. Ya. Dan di sini kita akan menyimak bantahan dari Ustadz Zulkarnain Sunusi terhadap ceramah Ustadz Adi Hidayat ini kaum muslimin. Ya. Dan bantahan Ustadz Zulkarnain Sunusi ini sangat jelas kaum muslimin ya, sangat jelas menunjukkan bahwa Ustadz Adi Hidayat ini benar-benar banyak subhat di dalam pemahaman beliau ya. Dan kita langsung saja simak videonya kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadits nuzul. Hadits nuzul. Si pembicara yang sama ini dia katanya ditanya tentang hadits nuzul. Allah turun ke langit dunia. Maka dia sebutkan bahwa dirinya katanya dituduh mengingkari hadits nuzul ini. Maka dijawab oleh si pembicara ini, antum yang kurang gaul. Antum kurang piknik. Kapan saya mengingkari hadits ini? Katanya kalau saya mengingkari, saya nggak bawakan haditsnya. Saya meyakini hadits itu. Bahkan hadits ini disampaikan oleh riwayat tabaqat pertama oleh 30 orang sahabat yang thiqah. Ya, kalau disebut 30 orang sahabat, tidak perlu disebut thiqah lagi. Semua sahabat terpercaya. Jelas ya? Baik. Jadi diriwayatkan oleh 30 orang sahabat. Yang paling banyaknya memang disebut oleh Ibnul Qayyim. Kata beliau diriwayatkan oleh 28 orang sahabat yang meriwayatkannya. Iya. Kemudian dia katakan di sini, cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum di dalam memahami hadits. Itu masalahnya. Ya. Ini kadang orang seenaknya saja, Ustadz mengingkari. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadits itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Ya. Baik. Jadi kalau begitu apa ininya keyakinannya? Jadi teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun, turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia, turun. Dibatasi dengan tempat katanya. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan hadits sesuai hadits, jangan dibahas bagaimana cara turunnya. Sudah biarkan dengan haditsnya. Tapi antum katakan turun ke langit dunia benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah, dalam nilai akidah ada firqah disebut mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjisim pada makhluknya. Yang semalam saya bahas itu diantaranya baik. Jadi lihat ya cara memahaminya. Jadi kalau ada orang yang mengambil zahir hadits, teksnya di riwayat Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Fi thuluthul lailil akhir, pada sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir. Qala, kemudian Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyah? Apakah ada yang meminta aku beri permohonannya? Hal min da'in fastajibalah. Apakah ada yang berdoa aku kabulkan untuknya? Hal min mustaghfirin faghfiralah.
apakah ada yang mohon ampun, aku akan ampuni untuknya. Jadi ini ketika orang baca, Rob kita turun ke langit dunia. Orang yang membacanya cukup diartikan saja, Allah turun ke langit dunia. Itu kan penafsirannya sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Tafsirnya baca saja, seperti itu yang diyakini. Turun ke langit dunia, turun benaran. Iya. Jelas ya? Bagaimana turunnya? Inilah letak permasalahan dia. Sebab dia pahami seperti dirinya turun. Ya, makanya langsung diberi konsekuensi. Kalau begitu Allah itu perlu tempat. Kalau begitu Allah itu berjisim. Itu dia masukkan sendiri dirinya ke masalah. Ya. Karena asalnya dia sudah apa? Sudah berpemikiran mujassima juga. Tapi repotnya dia tuduh orang mujassima. Ya. Dia tuduh orang mujassima. Dan ini tidak benar ya? Tidak benar. Baik. Terus masalah lainnya katanya. Ini dia sebut juga di antara masalah lain. Ya. Dia kasih contoh sederhana begini. Yang di Papua dengan Lampung beda 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadits akhir malam dengan Allah turun, misalnya Allah turun di dunia, di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ya. Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Nah ini sudah paham ya, letak kekeliruannya memahami di mana. Sebab dia selalu ukur dulu dengan dirinya sendiri kayak begitu. Ya. Itu kan makhluk seperti itu. Ini berbicara tentang Allah, jangan serupakan Allah dengan makhluk. Jelas ya? Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Bisa melakukan hal-hal yang makhluk itu tidak bisa melakukannya. Iya. Baik. Kemudian di dan di dalam pembahasan syubhat ini terlalu banyak ya, orang seperti ini cara berpikirnya. Katanya kalau kita lihat di penjuru dunia ini, ya itu tidak selalu dikatakan. Ini sepertiga malam di sini, di sana sepertiga malam, sama semuanya. Tapi ada di sini malam, ada di sini siang. Kan begitu. Nah, ini mereka anggap tidak seperti itu di dalam memahami hadits. Baik. Nah, ini syubhat ini dari semenjak dahulu sudah ada yang menyampaikannya dan sudah dibahas oleh para ulama rahimahumallahu ta'ala. Iya. Dan pokoknya kalau kita mengerti tadi terkait dengan terkait dengan mana takwil, kemudian mana tafwid dan bagaimana kekeliruan takwil dan tafwid ini, maka akan mudah insyaallah taala memahami hadits-hadits yang seperti ini. Baik, saya beri ya beberapa contoh hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya kita paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadits riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Ya, kalau si hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau hamba sholat terus lalu dia baca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman athna alayya abdi. Kalau dia baca Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman majjadani abdi. Kalau hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman hada baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ya, baik. Semua manusia bermunajat kepada Allah. Semua umat Islam membaca surah yang sama. Di berbagai tempat, berbagai di berbagai tempat, berbagai waktu. Iya. Berbagai waktu. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala pada setiap hamba yang berucap seperti itu, dia balas seperti itu? Saya tanya. Dia balas seperti itu? Iya, karena Allah kabarkan. Ya. Bagaimana caranya? Nah, itulah masalahnya. Kenapa kamu tanya-tanya? Ya. Itu bukan ranah kamu untuk bertanya hal yang seperti itu. Jelas ya? Ini hal semua orang paham, tidak ada kontradiksi di dalam hal itu. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Ini misalnya bertambah ilmu, sana bertambah kekayaan, sana bertambah istri, sana bertambah. Semuanya dikasih tambahan satu saat. Allah yang memberi rezeki kepadanya. Tidak usah ditanyakan, itu semuanya ada. Tapi tidak ada kontradiksi di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lebih daripada itu ini matahari ya.
Kita lihat matahari. Bergerak satu gerakan. Iya. Dia terbit, terbenam, kan begitu? Terbit, terbenam. Matahari yang terbit, terbenam ini, itu kepada kaum yang beraneka ragam. Iya. Kepada kaum yang beraneka ragam. Ada yang musim dingin, ada yang musim panas, ada yang musim salju, ada yang musim semi, macam-macam. Padahal dia gerakan, satu kali gerakan semuanya. Dan ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Jelas ya? Kalau makhluk saja Allah atur seperti itu, apa hal yang tidak mudah bagi Allah? Kalau Allah sudah kabarkan sesuatu. Jelas ya? Cuman jangan dikiaskan Allah itu dengan kamu sendiri. Ini kan selalu dia pikir dirinya. Ya. Selalu dia pikir dirinya. Kalau saya di Indonesia sepertiga malam, di Amerika masih siang. Nah, itu kan diri kamu. Ya. Jelas ya? Maka seorang itu paling enaknya dia baca sebagaimana datangnya. Ya begitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya turun ke langit dunia, itu makna keimanan. Masya Allah dia bergembira. Ini waktu mustajabah. Dia semakin mantap, semakin semangat berdoa kepada Allah, memohon ampunan. Tapi kalau dia dengar hadits ini, sepertiga malam terakhir dia pikir turun, ya ini Papua, Amerika. Kapan dia mau istighfar dan tobat kepada Allah?